positif, dia ya waktu dokter tanya bisa nggak lihat, tidak bisa gitu. Itu saya curiga aja di situ, sehingga dokter mengeluarkan lembar dokumen yang bisa menimbulkan malpraktek. Ya itu yang saya curiga, karena beberapa hal yang saya lihat dari percakapan Agus, dia seperti membedakan sesuatu mampu. Ya kemudian waktu pemeriksaan dia bisa SMS kata kabarnya gitu, tapi saya nggak mendengar itu karena dia ditutup mata. Kemudian dari sisi uang, dari sisi, waduh ini saya jadi berbahaya juga nih Agus ini. Hati-hati aja Gus, hati-hati kalau ada dokter ahli yang bisa menentukan bahwa matamu sebenarnya dari awal cuma karena cairan keras, karena selaput luar, kulit luar, kau bisa dipidana tuh Agus. Jadi hati-hatilah kau, jangan kau meremehkan hukum Indonesia. Suatu hari hukum bisa balik padamu, dan bapak-bapak polisi bisa jadikan kau sebagai tokoh viral Indonesia nanti. Semoga Pak Kapolri dan Pak Kapolres dan Pak Kapolda sorotilah kasusnya, segera gelarlah. Ini orang ini meramaikan panggung negara, yang juga hari ini perang melawan korupsi lagi jalan, tapi ya Mama Pak Kapolri. Saya curiga juga nih buat kepolisian, jangan sampai Anda tidak gelar ini untuk membiarkan kita dialihkan dan tidak fokus dengan korupsi di tubuh Polri yang lebih dari ratusan miliar. Seorang ojek online punya data sebagai pemegang perusahaan menang tender. Atau Pak Kapolri, kalau kasus ini diputar-putar, saya jadi curiga juga nih. Data Inavis yang bocor di luar negeri, ada 200 juta data rakyat Indonesia bocor. Inavis, ingat Pak Kapolri, di bawah polisi itu. Atau Pak Kapolri, saya mohon maaf, 3 bandar besar, Surabaya, Jaksel, mereka store juga ke. Saya bingung lah, itulah Pak Kapolri, tolonglah percepatlah kasus ini SP3, karena saya nggak ada waktu urus Agus ini. Dalamilah kasus Agus Pak Kapolri, karena berbahaya orang-orang kayak gini ya kan. Dia telah menghambat program pemerintah perang melawan korupsi. Prabowo memesan bahwa kebocoran keuangan negara itu harus dihentikan. Terima kasih buat Pak Prabowo Subianto. Gunakan hati nurani Pak, kasus Agus, jangan donasi satu penggunaan ya, jangan donasi kan. Bagaimana? Gunakan hati nurani Pak kasus Agus, jangan donasi. Iya, jangan donasi mana, ke Agus atau ke orang lain. Kalau ke orang lain yang penting sama kebutuhan mata. Sekarang Agus baru ngerasain mulutmu harimaumu. Iya itulah. Kalau 369 kasus Agus itu, ya teman-teman, kalau kasus dalam laporan polisi 369, kalau kasus SP3, Agus bisa dipidana dalam pengaduan palsu melanggar pasal 220 KUHP. Itu berbahaya buat Agus. Cuma kan Tenovi dalam jumpa pers di mana-mana, bahkan kepada kami pun menyampaikan dengan jelas bahwa tidak akan mempidanakan Agus. Orang udah mata buta tapi hatinya itu buta, ya sebaiknya aja diuji aja dia, supaya dia juga merasa menjadi menjadi efek jerah, jadi efek jerah juga. Karena yang dia korbankan adalah pardonatur, rasa percaya rakyat Indonesia untuk sumbang itu hilang. Agus ini kan merusak kepercayaan orang untuk memberi donasi, gitu. Ini Agus ini. Jadi orang kayak gini sudah merusak konstitusi bangsa Indonesia, ya. Kira-kira kalau Agus dilaporkan balik dipidana double ya? Ya bisa. Itu cuma kan gak usah saya berbagi kasihan. Saya cuma kasih tahu aja pasal 220 aja dulu. Ya. Kalau penggalapan saya teman-teman daskan itu saya nggak mau. Karena kasihan orang udah buta ya kan. Dia kan gak ngerti. Dia merasa bersyukur karena orang kirim uang, tapi dia tidak memahami bahwa kembali dia melawan orang yang memberi dia ya. Galang dana untuk dia. Lawyernya yang kemarin saya juga akan dilaporkan ya bang. Kalau saya sudah janji tidak. Jadi gini, lawyer kemarin kan udah dikeluarin dari grupnya Agus, kemudian dia diskorsing untuk bicara ya. Mungkin karena kita juga turut saya seperti pribadi juga kritik tegas tuh. Jadi nggak mungkin lah kita pengacara menjadikan pengacara kan, kecuali saling mereka kritik kita duluan ya kita kritik balik. Tapi kalau mau menjelaskan ini ulang-ulang saya nggak enak. Bang, saya minta pihak Novi datang ke dokter yang memvonis mata buta. Itu sudah. Itu saya tidak buka di sini. Itu sudah itu. Ya, jadi nanti kita berbagi nanti suatu hari. Sebenarnya gampang bagi Novi dan PH-nya untuk menghentikan kasus Agus ini. Novi buat pengaduan balik. Itu dia jiwanya terlalu sosial tinggi ya kalau pengaduan balik. Gitu. Jangan ke pengaduan balik. Laporan pengaduan palsu aja udah kenal. Ya, karena kasus itu pasti di SP3 kan. Itu. Kenapa SP3? Satu, ada tanda tangan dengan jelas pengacara tuh. Mereka nggak baca ayat 2-nya. Ya, yang kedua, tuduhan pemerasan. Uangnya masuk ke badan yayasan,
tapi yang terlapor ini adalah personal pribadi, sedangkan ini penyelenggara, itu kasusnya SP3 gitu, khusus 369 ya. Jadi bisa terima kan, nggak usah orang sudah buta ya, entah buta hati atau buta mata, saya nggak tahu, intinya orang sudah buta, tetapi orang buta ini membalaskan kebaikan dan kejahatan, ini berbahaya. Polisikan wawak saja, kalau ini sih dialihkan membutuhkan saja, itu dialihkan ke yang membutuhkan. Ini ada judul ini, donasikan ke Icang. Kalau saya langsung tulis Icang,